Perang Lintrik. 17 tahun yang lalu, saya pertama kali mendengar tentang lintrik. Itu pun saya sebenarnya mencuri dengar dari pembicaraan antara nenek saya ketika berkunjung ke rumah. Singkatnya, beliau sedang menceritakan tentang salah seorang tetangganya yang konon menggunakan ilmu pengasihan ini. Semua dimulai ketika malam datang. Waktu itu, desa tempat nenek saya tinggal masih dihuni oleh segelintir keluarga saja. Jarak antara satu rumah ke rumah lain cukup jauh, dan biasanya dipisahkan oleh tanah kosong, atau orang Jawa biasa menyebutnya dengan barongan. Singkat cerita, salah seorang kepala keluarga, sebut saja beliau dengan nama Pak Mantri. Ia baru selesai dari ladang. Ia berniat untuk pulang dengan sepeda perang miliknya. Ia tak menduga kalau hari sudah menjadi gelap, akibat tertidur pulas di gubuk setelah seharian bekerja. Pak Mantri mengayuh sepedanya sendirian. Di bawah pohon-pohon besar dan tinggi, ia tampak bersiul-siul, mengusir sepi yang perlahan mulai mengganggu dirinya. Entah kenapa malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Di sepanjang perjalanan, rumah-rumah sudah tertutup rapat. Tak ada satu orang pun yang Pak Mantri lihat. Maklum saja, saat itu tak banyak orang yang mau beraktivitas pada malam hari. Pak Mantri mengayuh terus sepedanya, hingga ia akhirnya sampai di persimpangan jalan. Pak Mantri sempat berhenti untuk berpikir, sampai akhirnya beliau memutuskan untuk mengambil jalan pintas, yaitu sebuah jalan kecil yang diapit dua ladang pisang yang mengarah langsung ke tanah kuburan. Meski terdengar menakutkan, namun Pak Mantri bukan tipikal orang yang penakut. Karena toh di kuburan tidak ada apa-apa kecuali orang mati. Dari kejauhan, Pak Mantri mulai melihat bayangan pohon kemboja diikuti siluet rumah pendoso. Pak Mantri masih begitu tenang mengayuh sepeda. Tak ada sedikit pun pikiran yang aneh-aneh mengenai tempat tersebut. Sampai, tanpa ada sebab yang jelas, rantai sepeda Pak Mantri tiba-tiba terputus. Lelaki paruh baya tersebut sempat mengumpat. Karena meski jalan ini adalah jalan pintas, namun butuh waktu 15 menit berjalan kaki untuk sampai ke rumah. Ditambah lagi, Pak Mantri harus mendorong sepeda perang ini. Maka lelaki itu pun akhirnya pasrah. Ia tuntun sepeda perang tersebut sendirian. Namun, sejenak ketika Pak Mantri tepat berada di depan gerbang kuburan, Pak Mantri sempat berhenti sebentar, akibat mencium aroma dari bau kemenyan yang entah dari mana datangnya. Tiba-tiba rasa penasaran yang ada di dalam dirinya membuncah. Pak Mantri sontak menyandarkan sepeda perangnya di balik bangunan pendoso, sembari memasang indera penciumannya. Pak Mantri mulai mencari dari mana sumber aroma bau kemenyan tersebut, karena sejujurnya hal ini janggal bagi dirinya, karena sudah lama ia tak mendapati hal seperti ini. Singkat cerita, setelah mencari dari mana sumber aroma kemenyan tersebut, Pak Mantri terhenti sewaktu melihat pada salah satu makam yang berada di tengah perkuburan terdapat kendi pulung yang mengepulkan asap dengan taburan bunga 7 rupa. Pak Mantri tampak keheranan sebelum ia tersadar bila tak jauh dari tempatnya sedang berdiri terlihat bayangan seseorang sedang berjalan mengitari area perkuburan. Pak Mantri seketika bersembunyi di semak belukar sambil berjalan mengendap-endap agar ia tahu apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Semakin Pak Mantri mendekat pada sudut paling jauh perkuburan, aura dingin seperti menelusup merasuk ke dalam tubuhnya. Tak hanya itu saja, Pak Mantri mendengar suara gumaman yang janggal, seperti seseorang yang sedang berbicara namun dengan bahasa yang aneh. Pak Mantri hanya bisa bersembunyi sambil mengamati situasi. Di dalam hatinya, ia berkata, bila suara yang dirinya dengar tak lain adalah suara dari seorang wanita. Namun, terbesit sebuah pertanyaan.
Apa yang dilakukan oleh seorang wanita pada malam hari seperti ini di area perkuburan? Lelaki parubaya itu menunggu, karena ia tahu sejak tadi sosok tersebut seperti berjalan mengitari kuburan ini terus-menerus, sembari menggumamkan kalimat yang tak beliau mengerti. Maka, manakala sosok itu mulai perlahan berjalan mendekat, Pak Mantri memandang lekat-lekat. Betapa terkejutnya beliau, karena yang Pak Mantri lihat pada malam itu adalah seorang wanita yang dirinya kenal, salah satu tetangga yang rumahnya tak jauh dari tempat tinggalnya. Namun yang membuat Pak Mantri tak dapat berkata-kata adalah wanita itu dalam kondisi telanjang bulat. Tanpa selai benang yang menutupi tubuhnya, wanita itu terus saja berjalan, tanpa sadar dengan kehadiran Pak Mantri. Ia terus melangkah sendirian, memutari area perkuburan. Kedua kakinya merah, akibat dingin dan tandusnya tanah kuburan. Sampai pada satu titik, tiba-tiba ia berhenti. Ia berhenti begitu saja, sebelum kepala wanita itu berputar, melihat Pak Mantri dengan wajah yang hancur. Mata, hidung, sampai kulit wanita itu hitam, seperti bekas orang yang terbakar. Sosok itu terus melotot ke tempat Pak Mantri menunduk, bersembunyi. Ia tahu dirinya dalam bahaya. Lalu, apa yang Pak Mantri lakukan? Beliau tahu wujud yang menatapnya saat ini bukanlah wujud dari wanita yang merupakan tetangganya tersebut. Karena pada dasarnya, sejak Pak Mantri melihat wanita itu telanjang dan mengitari kuburan, ia sudah tahu bahwa ini adalah syarat ritual lintrik. Lintrik Hayang Mamedi. Pak Mantri ataupun tetangganya saat ini, kedua-duanya sedang dalam bahaya. Bila mereka saling mengetahui, hanya tinggal masalah waktu untuk mereka sebelum kemalangan menyambangi diri mereka masing-masing. Maka Pak Mantri mencoba untuk tetap tenang. Singkatnya, setelah wanita itu berada di sudut lain, Pak Mantri bergegas meninggalkan kuburan, berharap ia masih belum menyadari kehadirannya. Dengan langkah perlahan-lahan, Pak Mantri menuntun sepedanya menjauh dari tempat itu. Pak Mantri sadar, saat ini sepeda yang ia tuntun terasa lebih berat jika dibandingkan ketika tadi sebelum tahu perihal apa yang dilakukan tetangganya. Maka, di sela langkah kaki Pak Mantri menuntun sepeda, ia menoleh dan mendapati pada boncengan sepeda miliknya tengah duduk si wanita. Wanita itu hanya diam. Pandangan matanya lurus ke depan, seakan tak memiliki ekspresi sedikit pun. Dari dekat, wujudnya lebih menakutkan lagi. Ditambah aroma busuk yang tercium dari dalam tubuhnya yang hitam. Namun Pak Mantri tetap sabar, menuntun sepeda miliknya sampai di depan rumah. Istri Pak Mantri sempat menegur beliau, kenapa baru pulang? Pak Mantri tak menjawab. Ia langsung masuk ke rumah dengan tubuh gemetar hebat. Ia sadar, tak boleh ada satupun orang yang tahu perihal ini. Ia menimba air sumur dengan wanita itu mengikuti dirinya. Bahkan ketika Pak Mantri tidur tepat di samping istrinya, sosok wanita itu masih berdiri di sampingnya. Kadang menunduk, melihat wajah Pak Mantri dari dekat. Sesekali, istrinya terbangun, bertanya perihal aroma bangkai tikus yang dirinya cium. Pak Mantri tetap saja diam. Pak Mantri berusaha setenang mungkin menghadapi gangguan jin yang sudah dipanggil oleh tetangganya ini. Terbesit satu pertanyaan dalam benaknya. Pada siapa tetangganya ini ingin menjatuhi lintrik ini? Karena saat ini hanya Pak Mantri yang sadar bila pengilmunya tidak sesempurna itu. Kelak, hanya Pak Mantri lah yang sadar dan tahu perihal ilmu pengasih ini. Karena cerita utama tentang lintrik ini baru dimulai. Wanita itu dikenal sebagai kembang desa. Tak ada satupun laki-laki yang tak memuji dirinya. Ia dikenal baik, sopan, dan menghormati orang-orang tua. Namun, di balik pintu rumahnya, setiap malam ia menduduki kitab suci, hanya untuk menjampi laki-laki yang sejak dulu ia ingin perbudak. Sudah berpuluh kali laki-laki yang datang kepadanya, melamar dengan harta benda yang mereka miliki. Namun, tak ada satupun yang dia terima.
Akhir dari laki-laki malang tersebut adalah menjadi gila atau berakhir di tiang gantung. Namun, akhir penantiannya tiba ketika yang dia incar tergoda. Ia menundukkan seorang suami yang sudah memiliki istri dengan 3 anak yang masih kecil. Dan yang membuat orang-orang tak habis pikir adalah lelaki yang ia tundukkan tak lain adalah tetangganya sendiri. Kecantikan yang selalu dipuji oleh orang-orang berbeda dengan apa yang dilihat oleh Pak Mantri. Karena di matanya, kulit tubuh wanita itu membusuk, seperti jenazah yang sudah lama dikuburkan. Perihal masalah yang sudah dia timbulkan, Pak Mantri berkunjung ke rumahnya. Di sana, dia menemukan jin yang menyerupai wujud si wanita sedang menyeringai kepadanya. Nama wanita itu Ajeng. Ketika Pak Mantri sedang duduk, Ajeng datang dengan membawa segelas kopi hitam kesukaannya. Pak Mantri masih tertuju pada sosok jin yang menyerupai wujud Ajeng. Sampai akhirnya wanita itu menegur dirinya. "Monggo Pak, diunjuk rien. Silahkan Pak, diminum dulu." Pak Mantri hanya mengangguk. Dilihatnya segelas kopi itu. Tak terbesit di dalam kepalanya untuk mencicipinya. Sebaliknya, Pak Mantri datang ke sini untuk menasihati Ajeng. "Aku kenal kowe kejabang bayi sampai gede ngene lho, Nduk. Aku mengenal kamu dari janin sampai sebesar ini. Apa sing bakal kowe lakoni? Ojo diterusno yo. Mergo kowe gak ngerti, sing ireng biasane berakhir elek. Apa yang akan kamu lakukan? Jangan dilanjutkan ya. Karena kamu tidak tahu, yang hitam biasanya berakhir buruk," kata Pak Mantri. Namun Ajeng hanya tersenyum sinis. Wanita itu tak menggubris apa kata Pak Mantri. Sebaliknya, ia merebut gelas kopi milik beliau yang sejak tadi tak disentuh di atas meja. Dengan sekali guyur, kopi hitam itu terbuang di atas lantai. Dan betapa terkejutnya beliau saat melihat di dalam gelas tersebut ada kelabang di dalamnya. Ajeng lalu berkata dengan nada suara yang lembut, "Bapak rasa melu-melu urusane wong yo. Mantuk, seaken ibu. Bapak tidak perlu ikut campur ya. Pulang saja, kasihan loh ibu." Menanggapi itu, Pak Mantri seketika tahu apa maksud Ajeng. Terlebih, jin yang sejak tadi dia lihat lenyap. Pak Mantri seketika berlari pergi dari rumah Ajeng. Betapa terkejutnya beliau mendapati istrinya dalam kondisi baru saja jatuh di samping sumur. Dari keningnya terus mengucurkan darah. Pak Mantri seketika mengangkat tubuhnya. Ajeng benar-benar sudah sinting. Singkatnya, 2 bulan setelah hari itu, pernikahan Ajeng dengan tetangganya berlangsung. Meski dilangsungkan secara diam-diam karena menjadi pergunjingan para tetangga. Namun, tak ada yang berani menyentuh Ajeng. Bahkan si istri sampai dibikin sakit tak bisa sembuh. Para tetangga tentu saja curiga. Bagaimana bisa lelaki itu tunduk dengan Ajeng sampai seperti itu? Bahkan ia tega memukul ketiga anaknya di hadapan orang-orang. Apapun yang Ajeng minta dia berikan, termasuk mencerai istrinya sendiri yang sudah menemaninya sejak masih susah dulu. Yang lebih gila lagi, rumah atas nama istrinya diambil begitu saja. Sampai akhirnya, kabar tentang Lintrik mulai terdengar di belakang mereka. Anehnya, setelah menikah pun laki-laki itu sama sekali tak terlihat mengendurkan perasaannya kepada Ajeng. Dia benar-benar dibuat tunduk. Atas izin istrinya, Pak Mantri akhirnya datang membantu. Ia bawa janda yang tak berdaya itu ke rumahnya. Di sini, pergulatan batin Pak Mantri saling beradu. Karena kunci dari masalah ini hanya beliau yang tahu. Terlebih setelah bertanya kepada salah seorang temannya tentang ritual. Maka pada malam buta itu, Pak Mantri membawa janda itu pergi ke suatu tempat. Apa yang sudah Ajeng lakukan sudah mencapai satri, alias sukma dari targetnya tak dapat tertolong lagi. Bila dipaksa, maka laki-laki yang dipersuami oleh Ajeng bisa menjadi gila dan tidak bisa sembuh. Maka Pak Mantri berpikir, Lintrik harus dilawan dengan Lintrik. Tempat itu jauh lebih dalam dari jalan setapak yang ada di dalam hutan, jauh lebih gelap dari tempat manapun.
Bahkan meski Pak Mantri sudah berkali-kali pergi ke rumah orang itu, namun ketakutan masih saja datang sewaktu beliau menuju ke rumahnya. Pak Mantri berjalan bersama janda malang tersebut, menyusuri jalan setapak. Sementara di belakang mereka berdua, sosok jin berwujud ajeng mengikuti mereka. Tentu saja, seperti kata orang itu, dia akan terus mengikuti Pak Mantri, sampai beliau mengatakan bahwa ajeng menggunakan lintrik. Hanya saja, bila Pak Mantri membuka rahasia ini dan memberitahu siapapun tentang lintrik milik ajeng ini, maka terputus dan lepaslah laki-laki itu. Namun sebagai akibatnya, laki-laki itu bisa gila mendadak. Sementara Pak Mantri akan jatuh sakit yang teramat parah. Begitupun ajeng. Maka seperti yang sudah diduga sebelumnya, kedatangan Pak Mantri disambut oleh seorang lelaki tua yang tentu sudah tahu maksud kedatangan mereka. Tanpa membuang waktu, lelaki tua itu berkata, apa janda yang malang itu benar-benar mau habis-habisan, sekalipun akal pikirannya bisa hilang. Entah karena dendam atau putus asa, janda yang malang itu seketika menjawab, bila ia bersedia melakukan apapun, asal kehidupannya yang dulu bisa kembali. Maka hari itu, beliau melakukan ritual lintrik, namun menggunakan kartu yang tentu berbeda dengan milik ajeng. Kartu itu dimasukkan ke dalam kendi kecil, lalu dikubur di bawah tanah kuburan, utamanya kuburan yang sudah tua, karena akan mengikat jin atau makhluk yang menunggui tempat itu. Selain itu, si janda harus terus datang ke tempat tersebut, memberi makan dengan sesajen dan kemenyan. Ritual ini harus terus dilakukan tanpa boleh bertanya sampai kapan, karena si lelaki tua sudah memberitahu, nanti ketika semua ini selesai akan ada tanda yang sangat jelas. Pada malam ke-17, saat si janda datang ke kuburan itu lagi, sembari membawa kemenyan dan sesajen, ia dibuat terkejut karena melihat seorang wanita yang familiar sedang berlutut membelakangi dirinya, tepat di depan kuburan tempat si janda menanam kendi miliknya. Ketika si janda bertanya siapa gerangan wanita tersebut, betapa terkejutnya beliau melihat ajeng dengan wajah yang hancur. Sosok atau makhluk yang menyerupai ajeng itu hanya melotot menatap ke arah si janda, yang kemudian sadar bahwa siapapun yang berdiri menjumpai dirinya ini bukanlah ajeng mantan tetangganya yang sudah merebut suaminya. Ia sadar mungkin ini adalah salah satu pertanda yang ia tunggu. Lantas, karena keteguhan hatinya ingin membalas apa yang sudah ajeng lakukan kepada keluarganya, si janda tak merasa takut sama sekali. Bahkan ketika ia meletakkan sesajen seperti biasa, sorot matanya tak henti tertuju mengamati wajah ajeng yang seperti dibakar bara api. Setiap hari, selama 7 hari berturut-turut si janda datang. Dan setiap kali sampai di kuburan tua itu, sosok yang menyerupai ajeng juga ada di sana. Wujudnya kian lama semakin tak dapat dijelaskan. Lidahnya panjang sampai keluar dari mulut, sementara kulitnya dipenuhi benjolan. Si janda hanya duduk, meletakkan kembali sesajen di atas kuburan. Dan malam itu adalah kali pertama dia melihat makhluk itu menengok wajahnya lebih dekat, sangat-sangat dekat, sampai hidung mereka nyaris bersentuhan. Ada ketakutan dan kengerian di dalam hati si janda. Ia lalu berkata, lembut sekali, suaranya seperti berbisik, lebih halus dari suara seorang manusia yang pernah dijumpai si janda. Ia berkata untuk mengambil kartu yang sebelumnya sudah dia tanam. Namun, disinilah letak perbedaan lintrik mengasih si janda dengan ajeng. Karena ia harus membuka seluruh pakaian yang dia kenakan, sampai tak ada selembar kain pun yang menutupi tubuhnya. Lalu, ia harus membasuh wajahnya dengan menggunakan tanah kuburan dari setiap tanah yang dia gali untuk mengambil kartu yang sebelumnya dia tanam di dalam kendi. Butuh 8-9 kali galian tanah bagi janda malang tersebut. Dan setiap kali ia menggali, tak lupa ia basuh wajahnya sendiri menggunakan tanah lembab yang kini mengotori wajahnya. Ia sudah menempuh jalan sejauh ini, maka tak ada jalan lain bagi dirinya untuk kembali. Terlihatlah kendi yang dia cari,
Warnanya lebih hitam dari sebelumnya. Tepat ketika janda malang itu mengangkatnya, ia mendengar kecipuk air di dalamnya. Padahal sebelumnya ia yakin bila di dalam kendi tersebut hanya berisi 4 lembar kartu yang diusulkan oleh si lelaki tua. Lantas, air apakah ini?